Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Tommy Nugraha, Direktur Perbenihan Hortikultura, Dijen Hortikultura Kementerian Pertanian. Pada hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami ingin memperkenalkan program medsos andalan kami, yaitu Ngobrol Benih Horti, atau bisa disingkat dengan Ngobenti, yang dapat Bapak Ibu saksikan melalui kanal YouTube Perbenihan Hortikultura. Tujuan Ngobenti ini agar jangkauan informasi dari kami bisa menyebar lebih luas. Di samping alat komunikasi yang sudah kami miliki seperti YouTube, IG maupun TikTok. Melalui Ngobenti, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program, kegiatan, kebijakan, dan hal lainnya mengenai perbenihan hortikultura atau pertanian secara umum. Ngobenti akan tayang ke hadapan Bapak dan Ibu selama 2 minggu sekali di hari Rabu jam 7 malam dengan program dan tema yang cukup beragam. Namun jangan lupa Bapak dan Ibu bisa mengusulkan kepada kami tema atau materi yang perlu ditayangkan, dan dengan senang hati kami akan menayangkannya untuk Bapak dan Ibu semua. Kami menyadari banyak kekurangan dalam materi maupun cara penayangannya. Untuk itu, kami mengharapkan saran, masukan, maupun kritik dari Bapak dan Ibu semua agar Ngobenti ini tidak hanya sebuah tayangan, namun bisa memberikan makna yang lebih dalam buat Bapak dan Ibu semua. Demikian kami persembahkan Ngobenti, mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan perbenihan nasional maupun pertanian secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan kali ini merupakan episode perdana podcast Ngobenti dengan topik Selayan Pandang Direktorat Perbenihan Hortikultura. Di sini kita akan ngobrol tentang sekilas peran dan layanan Direktorat Perbenihan Hortikultura. Sobat Benih, Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan salah satu direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Hortikultura yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi benih hortikultura. Direktorat Perbenihan ini memiliki 3 kelompok yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu kelompok penilaian dan penyebaran varietas, kelompok penyediaan dan kelembagaan benih, dan kelompok pengawasan mutu benih. Sobat Benih, bagaimana tugas dan fungsi serta pelayanan dari Direktorat Perbenihan akan dikupas langsung oleh narasumber yang istimewa dan luar biasa dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Kami sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Ibu Rinta sebagai Ketua Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas. Apa kabar Bu Rinta? Kabar baik Mbak Dika. Alhamdulillah, ceria sekali ya Ibu ya di hari ini. Terima kasih Ibu, selamat bergabung di podcast Ngobenti. Selanjutnya kami sapa narasumber kita yang kedua, Bapak Langgeng Muhono. Beliau adalah Ketua Kelompok Pengawasan Mutu Benih. Selamat bergabung Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih para sobat benih. Tidak perlu panjang lebar, langsung kita ngobrol dengan para narasumber. Baik, pada kesempatan yang pertama, kami persilakan Ibu Rinta dapat memberikan penjelasan seperti apa saja peran atau mungkin juga kegiatan di kelompok penilaian dan penyebaran varietas. Nah, para sobat Ngobenti mungkin masih ada yang belum begitu paham ya apa itu penilaian dan penyebaran varietas dan apa pula manfaatnya. Nah, untuk itu silakan Bu Rinta dapat menjelaskan pada episode kali ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dika. Jadi kami di Direktorat Perbenihan Hortikultura ini salah satu kelompoknya adalah kelompok penilaian dan pendaftaran varietas ya. Jadi kelompok kami ini tugasnya adalah memberikan banyak pilihan kepada pengguna benih
terkait dengan penggunaan varietas seperti itu. Jadi varietas ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi varietas ini adalah kalau kita kenal di masyarakat itu, kamu nanam apa hari ini? Oh, saya nanam melon seperti itu. Itu komoditas. Kemudian komoditasnya ini melon yang mana? Nah, melonnya lagi ada lagi jenisnya. Lalu setelah itu di mana? Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan ini. Nah, dari pilihan-pilihan ini tentunya sampai dia berada di pasar, kemudian digunakan oleh petani, tentunya kita sebagai pemerintah harus memberikan pilihan yang terbaik begitu Bu Dika. Jadi pilihan-pilihan ini seperti apa? Harus ada penilaian di depan. Jadi penilaian inilah yang kami kerjakan di subdit kami. Jadi penilaian varietas namanya. Nah, penilaian ini tentunya dilaksanakan tentunya oleh si pengusul varietas. Pengusul varietas ini siapa? Ya, produsen benih. Begitu. Jadi produsen benih ini melakukan penelitian, kemudian melakukan persilangan misalnya, terbentuklah varietas baru. Nah, aturan kita menyatakan bahwa seluruh varietas yang akan diedarkan di masyarakat ini kan harus didaftarkan dulu. Nah, jadi kalau didaftarkan itu, ya kemana daftarnya? Ya ke kita, ke pemerintah, seperti itu. Lalu setelah melakukan pendaftaran, kami di penilaian varietas ini punya juga mitra kerja namanya Tim Penilai dan Pendaftar Varietas Hortikultura (TP2V). Nah, nanti ini akan dilaksanakan penilaiannya oleh si tim ini. Dilihat keunggulannya, kemudian dilihat dari sisi-sisi aspek adaptasi di mana, kemudian ketahanan operatingnya bagaimana, kemudian preferensi pasar seperti apa. Setelah dilakukan penilaian oleh tim TP2V ini, lalu akan dikeluarkanlah tanda daftar varietas sebagai syarat bahwa varietas tersebut sudah bisa beredar di masyarakat. Nah, itu kegiatannya kalau di penilaian varietas. Lalu kami kan ada satu seksi lagi nih, namanya penyebaran varietas ya. Jadi setelah dilaksanakan penilaian, lalu beredar, lalu kita pun harus melaksanakan evaluasi ya. Karena kan kita nggak mau dong yang namanya benih ini varietasnya beredar begitu-begitu saja. Jangan-jangan ada yang sudah tidak dimanfaatkan lagi di masyarakat. Atau memang ada varietas ini yang betul-betul, oh yang ini sangat bagus nih, kami ambil yang ini aja. Nah, satu seksi kami di subdit kami ini adalah penyebaran varietas, penilaiannya. Lalu setelah berada di masyarakat, seksi yang satunya akan melakukan penilaian. Nah, akan dievaluasi seperti itu. Itu garis besar yang kami lakukan di subdit kami, di kelompok kami, penilaian dan pendaftaran varietas. Nah, itu bentuk pelayanannya Mbak Dika. Lalu apa gunanya? Ya seperti yang saya sebutkan di atas tadi Mbak Dika, bahwa kami itu memberikan banyak pilihan. Ya, jadi masyarakat ini tentunya akan melihat yang mana sih varietas yang bagus untuk saya, yang cocok ditanam, yang diterima pasar banyak, kemudian tentunya laku di pasar. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan pilihan ini, kita tidak membatasi, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan sehingga masyarakat tahu yang cocok buat dia. Seperti itu cara garis besarnya Mbak Dika. Baik. Terima kasih nih Bu Nita, cukup menarik ya. Mungkin jadi memang setiap benih ya yang masuk memang harus didaftarkan ya atau Didaftarkan dulu. Bu, ini nanya nih sedikit. Kita sering pernah mendengar nih ada yang masih kita agak bingung nih tentang pelepasan dan pendaftaran. Itu apa bedanya ya Bu ya? Kalau terkait tersebut, apakah itu hal yang sama atau seperti apa? Mohon mungkin dapat dijelaskan sedikit Ibu Rinta. Ya, jadi begini Ibu Dika. Sebelum Undang-Undang Hortikultura keluar, atau Undang-Undang Hortikultura kan dikeluarkan tahun 2010 ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2010. Sebelum Undang-Undang 13 ini di hortikultura itu memang metodenya disebut dengan pelepasan. Jadi semua varietas itu setelah dinilai akan dilepas seperti itu. Tanda yang keluarkan pun tanda daftar pelepasan varietas. Nah, lalu setelah Undang-Undang 13 tahun 2010 keluar, maka pelepasan ini berganti namanya dengan pendaftaran varietas. Dan outputnya adalah SK tanda daftar pendaftaran varietas. Jadi berbeda. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan itu hampir mirip karena sama-sama melakukan penilaian, sama-sama melakukan sidang pleno oleh TP2V. Tetapi akan berbeda kalau kita melihat yang dilakukan pada zamannya pelepasan dengan pendaftaran seperti itu. Kalau di pelepasan dulu misalnya ya, mungkin kita masih ingat dulu tahun 2010 di awal. Kalau pelepasan itu kita datang semua nih, pengusulnya datang kepada kita seperti itu. Nah sekarang tidak. Jadi setelah pendaftaran ini pengusul cukup mendaftarkan secara online, lalu nanti kita akan proses seperti itu. Jadi lebih lebih simple, kemudian lebih ringkas, tapi tidak mengurangi makna sendiri dari pendaftaran atau pelepasan tersebut.
Seperti itu, Bu Dika. Berarti makin kesini makin berkembang, lebih mudah ya diakses untuk masyarakat ya. Betul Jadi, betul. Karena kalau kita selalu menggunakan mereka ramai-ramai, tentunya cost yang dikeluarkan juga lebih banyak ya. Jadi kita buat lebih simple, lebih ringkas, tapi keluarannya masih sama. Seperti itu, Bu Dika. Ini cukup panjang nggak dalam proses berikut tersebut untuk pelepasan pendaftaran ya, kita berarti sudah sampaikan sekarang pendaftaran ya. Tidak. Jadi kalau secara begitu pendaftaran kita terima proposalnya dari PVTPP di kantor pusat, tentunya setelah berada di kita, kemudian kita akan melaksanakan sidang sampai dengan tanda keluar itu, tanda daftarnya keluar itu ya mungkin hanya 1 bulan lah ya, tidak terlalu lama, 25 hari setelah kita terima dokumen dari PVTPP. Jadi sebenarnya sudah cukup ringkas dan tidak lama lah, kecuali mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan pada saat sidang, mungkin ada yang harus kita ulang lagi sidangnya atau seperti apa, tapi secara keseluruhan waktunya tidak terlalu panjang. Baik, terima kasih Bu Dita, cukup jelas ya, padat, jelas dan singkat, dan mungkin jadi Sobat Benih ini sudah tahu lah sedikit banyak bagaimana benih yang harus didaftar tuh semua serba mudah, semua dilakukan secara online dan waktunya juga tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Bu Rinta untuk penjelasannya. Kita selanjutnya ke narasumber berikutnya nih, Bapak Langgeng Muhono dari kelompok pengawasan mutu benih. Kalau dari namanya nih pengawasan mutu benih ya Pak ya. Nah, apakah di kelompok ini tugasnya mengawasi mutu benih nih? Atau apa aja atau tugas dan peran yang dilakukan di kelompok Bapak ini? Silakan Bapak Langgeng untuk dapat menyampaikannya. Ya, baik Mbak Dika, terima kasih. Kelompok pengawasan mutu benih ini sebenarnya salah satu kelompok di Direktorat Benih yang sebenarnya sudah sangat lama eksistensinya. Ibaratnya di kelompok inilah nanti yang akan banyak berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya regulasi, pengawasan, maupun evaluasi atas kegiatan pelayanan maupun bisnis proses yang dilakukan di Direktorat Pertanian. Nah, sebenarnya di dalam Direktorat Benih ini sudah komplit tercermin dari seluruh aktivitas pertanian itu. Mulai dari tadi Mbak Rinta tadi di pendaftaran varietas. Ya. Kemudian nanti setelah varietas itu didaftar masuk pada namanya produksi. Nah, nanti diselesaikan yang lain. Nah, kemudian sebenarnya di PMP itu finalisasi atas itu semua. Jadi seluruh rangkaian proses produksi benih itu harus, karena kita menganut paham benih bermutu, maka semua proses produksi benih harapan kita diakhiri, dilegitimasi dengan namanya proses sertifikasi. Nah, kembali kepada tusi kelompok pengawasan mutu benih sesuai dengan Kementan yang baru, Kementan 103 tahun 2025, kami mempunyai dua tim kerja. Tim kerja pertama yaitu pengawasan peredaran. Kemudian yang kedua tim pengawasan peredaran dan evaluasi perizinan pemasukan dan pengeluaran benih. Dan yang kedua, tim kerja pengawasan dan evaluasi sertifikasi. Tadi saya sampaikan bahwa kita punya tim evaluasi untuk sertifikasi. Khusus untuk tim ini sebenarnya lebih banyak kita di pusat itu mengatur soal regulasinya. Bagaimana benih-benih yang sudah didaftar, kemudian diproduksi itu masuk pada ruang sertifikasi, siapa saja yang terlibat dalam proses sertifikasi, mekanismenya bagaimana, itu kami di situ meramu regulasinya. Nah, cuman memang ini yang agak spesifik di sertifikasi, tidak harus dilakukan oleh di pusat. Sertifikasi ini sesuai yang sudah bisnis proses yang kita lakukan, bisa dilakukan, kita delegasikan penilaian sertifikasinya ke instansi yang kita namakan dengan BPSP di provinsi. Nah, itu. Nah, sertifikasi ini kan memang menganut beberapa pola. Sertifikasi melalui penilaian proses produksi, penilaian lapang.
kemudian sertifikasi melalui penerapan SSM, manajemen mutu, kemudian sertifikasi SNI, dan sertifikasi penilaian proses produksi. Ya, oke. Nah, ini sertifikasi ini kita semua yang meramu regulasinya, tetapi pelaksanaannya kita delegasikan. Ada yang kita delegasikan kepada BPSP. Biasanya BPSP ini melakukan 2 proses sertifikasi. BPSP itu di provinsi, Di Pak? provinsi. Oke. Sebagai UPTD di provinsi. Nah, ini mereka melakukan sertifikasi mengenai penilaian sertifikasi lapang, penilaian lapang. Ya. Kemudian juga dia menilaikan sertifikasi melalui penilaian proses produksi. Dan satu lagi ada sertifikasi mengenai penerapan SSM. Ini dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Kantor Akreditasi Nasional kan, yang memang di situ mempunyai ruang lingkup penilaian proses produksi benih. Kebetulan di Indonesia ini ada 3 lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi itu. Lembaga sertifikasi BTPH yang menaungi 2 ruang lingkup sertifikasi untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Organisasi ini dibentuk oleh Peraturan Menteri Pertanian tahun 2010 kalau tidak salah ya. Ini jadi kebetulan secara manajerial di bawah berada di Direktorat Benih Tanaman Pangan. Nah, ini namanya LSSM BTPH. Kemudian lagi yang saya sebut tadi ada 3, nomor 2 itu namanya ada LSSM BEBI, ini swasta ini. Domisili ada di Jakarta, dan satu lagi LSSM Sakti ada di Surabaya. Nah, ini kewenangan. Nah, satu yang sampai saat ini belum kita pernah lakukan adalah sertifikasi SNI produk. Itu belum, tetapi dalam regulasi kita sudah tersebut. Nah, ini mungkin agak kompleks sehingga mungkin sejauh ini itu belum kita realisasi. Itu di bawah kewenangan dalam pengelolaannya ada di tim kerja pengawasan dan evaluasi sertifikasi. Namun kita di direktorat lagi-lagi tidak terlibat langsung di dalam pelaksanaan teknis sertifikasinya, kecuali mungkin nanti dilibatkan kaitannya sebagai auditor untuk untuk sertifikasi SSM. Nah, secara direktorat kita membuat regulasinya itu. Kemudian yang kedua, kita punya tim kerja pengawasan peredaran dan evaluasi teknis pemasukan pengeluaran benih. Nah, tim kerja evaluasi pengawasan teknis dan pemasukan benih ini merupakan sebenarnya fungsi institusi lama, namun dalam organisasi baru kita tahun ini baru disebut secara eksplisit. Kalau sebelumnya ini adalah ya dilakukan, tetapi secara organisasi, struktur organisasi penugasannya tidak tersebut. Ibaratnya ya apa ya, pekerjaan tambahan yang tidak resmi lah. Namun demikian dengan organisasi padahal dilakukan. Namun demikian mungkin setelah adanya Kementan ini itu menjadi terlegitimasi. Jadi teman-teman di kelompok PMB ini semuanya menjadi tim teknis untuk penilaian evaluasi teknis pemasukan. Nah, untuk pengawasan peredaran pun demikian, itu adalah suatu kegiatan yang memang kita sifatnya mengkoordinasikan aktivitas pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Ya, kita tentunya akan melibatkan namanya pengawas-pengawas benih tanaman, sebuah kelompok jabatan fungsional yang sebenarnya secara TUSI ini harus menjadikan porsi utama. Siapapun yang nanti di sana sebagai fungsional PBT juga harus banyak berkiprah untuk pengawasan peredaran, karena sangat banyak dan kejadian-kejadian di dalam peredaran benih yang dalam tanda kutip kita ragukan kebenaran mutunya maupun kepastian kebenaran proses sertifikasi produksi dan lain sebagainya. Mungkin itu pengantarnya, Mbak Dika. Baik, terima kasih nih Pak Langgeng. Jadi sebenarnya lumayan ya tugasnya nih ya, satu regulasi ya intinya. Nah, yang tadi tentang pengawasan peredaran dan lain-lain Pak.
kira-kira yang diberikan, maksudnya ada tidak pelayanan? Kalau tadi di tempatnya Ibu Rimta kan ada pelayanan tentang pendaftaran varietas, gitu kan ya, sehingga keluarlah SK-nya SK, tadi, sehingga varietasnya dipenuhi dan lain-lain, terdaftar, maksudnya mohon maaf, terdaftar. Nah, kalau di pengawasan mutu benih PMB ya Pak ya, kita singkat mungkin PMB ya, pengawasan mutu benih ini pelayanan apa yang dirasakan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan di PMB ini, Pak? Iya. Ya, sebenarnya kita lakukan semua, baik di semua kelompok yang ada adalah pelayanan. Tapi ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Khusus untuk di PMB, yang sifatnya langsung, seperti tadi pendaftaran varietas, yang langsung dilakukan oleh ASN pusat ya, Mbak. ASN pusat ya. Pusat nih, Pak. Aparatur pusat itu terutama adalah evaluasi dan penilaian perizinan pemasukan dan pengeluaran benih. Karena itu benar-benar langsung kita lakukan, karena sifatnya juga sudah sudah online dan sebagainya, dan semuanya mungkin karena terpusat dalam satu sistem, maka tidak terlalu sulit itu bisa kita lakukan secara langsung. Nah, sertifikasi sebenarnya bisa, tetapi saya sampaikan tadi ini kita delegasikan kepada teman-teman di BPSP untuk pelaksanaannya. Jadi mungkin itu penjelasannya ya. Jadi yang bisa secara langsung terutama adalah pelayanan perizinan pemasukan benih ke wilayah negara Republik Indonesia. Oke, baik. Tadi pelayanan pemasukan berarti perizinan Pak ya? Iya, perizinan. Itu berarti izin final ya Pak ya, jatuhnya ya, Pak ya? Izin final. Jadi sudah langsung keluar juga yang langsung memang kita anggap benar, baik dan benar prosesnya, dan kita temukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan ya bisa kita terbitkan sesuai dengan regulasi yang ada. Juga kita dibatasi waktu untuk pelayanannya, paling tidak lebih dari 8 hari ya. 8 hari itu harus sudah final, sudah harus keluar seperti tadi SK ya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. SK-nya. Berarti memang sama ya, pentingnya seperti pendaftaran varietas tadi. Nah, ini memang untuk agar baik dari peredaran sampai pelepasan dan semua itu benih-benih memang benar-benar benih yang diakui ya. Diakui baik dari sisi mutunya dan baik dari sisi legalitasnya. Pak, mungkin dari tempat Bapak tadi ada sampaikan ada yang PR ya Pak, yang mungkin PR terkait dengan sertifikasi yang SNI ini yang belum. Betul. Nah, ini yang mungkin PR ya Pak ya. Ya, itu memang sejak ada regulasi kita sampai saat ini belum kita realisasikan. Karena PR memang besar ya Pak ya ini berarti ya harusnya. Memang banyak infrastruktur yang harus kita benahi. Iya. Nah, namun demikian memang kita melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi ketika sertifikasi itu kita lakukan. Sekiranya memang menimbulkan cost yang lebih besar kepada pelaku usaha, kemudian bisnis proses yang mungkin agak terlalu lebih rumit, ya mungkin nanti kita lakukan evaluasi juga lah. Mungkin itu yang menjadi kendala kenapa hingga saat ini juga belum jalan ya Pak ya, belum lakukan. Jalan. Iya. Mungkin SNI sudah standar lebih tinggi ya. Pak, untuk tadi kan ada 3 lembaga sertifikasi ya, baik ada negeri atau swasta itu. Pemerintah. Kemungkinan berarti masih bisa bertambah ya Pak ya? Kami berharap bisa ya Mbak Rimta ya. Bisa ya, karena pelaku usaha kita sudah bertumbuh kembang luar biasa, dan menyadari bukan keterbatasan pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman BPSB kaitan dengan sertifikasi di hampir banyak provinsi juga mulai ada penurunan karena sumber dayanya juga. Kita berharap muncul baru lembaga-lembaga sertifikasi manajemen berbasis ISO ya ini ya. ISO 9001 manajemen mutu ini tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita sih berharap nanti akan ada lembaga sertifikasi serupa di Sumatera. Karena sudah ada banyak produsen benihnya ya Mbak. Iya. Sudah sangat banyak produsen benihnya. Ya Pak ya, ya di Kalimantan, di Sulawesi, atau di daerah-daerah yang memang di situ kita berharap bertumbuh kembang industri itu ada lembaga sertifikasi itu menggantikan fungsi BPSP yang mulai kita nanti akan alihkan
kepada mungkin lebih berperan kepada Pada swasta ya kali ya. swasta, dan BPSB-nya sendiri kita dorong untuk lebih ke arah pengawasan. Oke. Nah, karena memang kita sangat minim aktivitas di pengawasan. Berarti memang Direktur Perbenihan ini masih punya PR ya, banyak gitu, masih punya PR banyak untuk perbaikan benih itu khususnya untuk benih hortikultura. Ya. Baik, mungkin sebelum tadi sudah sampaikan banyak, apa ada saran atau apa yang bisa disampaikan Ibu Rinta? Oh iya, kalau di pendaftaran varietas kami menghimbau kepada seluruh teman-teman sobat tani, sobat benih ya, Mbak Dika. Iya, sobat benih. Bahwa pendaftaran varietas ini tidak ada kutipan biaya apapun ya. Oke. Jadi Di free note of ya, charge, tak tolong ada charge, kutipan biaya free of apapun. charge. Kemudian yang kedua kita juga mengutamakan transparansi dan Oke. efisiensi waktu seperti itu. Jadi kami berharap nanti dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini tentunya semakin mendorong ya produsen-produsen kita, pemulia kita untuk semakin berkiprah untuk memperbanyak tentunya varietas-varietas, khususnya varietas dalam negeri untuk bisa kita berikan kepada masyarakat dan petani kita. Gitu aja Mbak Dika. Jadi Amin. semoga pendaftaran varietas ini yang didaftarkan semakin banyak sehingga kiprah benih hortikultura pun semakin terlihat. Itu aja Mbak Amin. Dika. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, makasih luar biasa ini masukannya ya. Ingat ya tadi note-nya ya, tidak ada pungutan Betul. biaya. Ya, jadi lebih mudah seharusnya ya. Jadi tidak ada alasan untuk para pemilik benih ya, pemilik benih untuk mendaftarkan varietasnya. Baik, ini untuk Pak Langgeng, apa ada statement atau apa nih masukan nih Ya. harapannya? Ya. Jadi kalau tadi soal biaya mungkin agak berbeda ya. Pertama soal mengenai sertifikasi. Kalau sertifikasi jelas ini berbiaya Mbak Dika. Biaya, oke. Berbiaya. Kan harus lapang ya, harus benar. lapang gitu mungkin. Bisa PNBP, masuk ke ya. Tapi PNBP biayanya nggak masuk atau ke kantong PAD. ya. Langsung Ke PAD Oke. dan dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan sertifikasi itu. Oke. Nah, kaitan sertifikasi. Kemudian memang khusus untuk pelayanan perizinan pemasukan benih, karena ini sistemnya online sama dengan pendaftaran varietas sebenarnya Kutip-kutip ya, Pak? kutip-kutip free charge. Berica. Iya, jadi sesuai dengan semangat pelayanan kita berbasis itu, jadi tidak ada biaya untuk perizinan pemasukan benih. Nah, khusus untuk di kami memang yang akan menjadi concern kita adalah Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan di peredaran benih. Ini menjadi problem yang memang sampai saat ini masih terlalu luas, Kompleks ya, Pak, ya, masalahnya di lapangan. sehingga kita memang belum masuk ke ruang sana terlalu detail. Ingin kalau setiap hari kita sering mendengarkan juga ada pemalsuan benih, ada penyajian benih yang tidak sesuai, kemudian benih-benih online yang masih marak diperdagangkan tanpa itu memang akan menjadi concern kita. Namun demikian, dengan berjalannya waktu kami pastikan kami akan terus benahi sistem regulasi yang ada di Direktorat Perbenihan untuk semua hal dan juga untuk penegakannya. Baik, terima kasih. Oke. Alhamdulillah, ini luar biasa ya yang disampaikan oleh Bu Rinta ataupun Bapak Langgeng nih, singkat, padat, dan jelas. Baik, Sobat Benih, tidak perlu khawatir apa yang disampaikan oleh para narasumber akan diulas secara detail pada episode-episode selanjutnya. Jangan lupa Sobat Benih juga bisa mengusulkan kepada kami materi apa saja yang perlu dibahas, serta masukan, saran, dan kritik dari Sobat Benih semua silahkan disampaikan dalam kolom komentar untuk perbaikan podcast Ngobenti, Ngobrol Benih Hortikultura. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para Terima kasih, narasumber. Siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat.